Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bu Rasma selaku dosen pengampu dari mata kuliah teknik dalam pengelolaan data multimedia. Nanti siang kali ini saya akan mempresentasikan tugas kedua dari mata kuliah TPTN ini dengan judul yaitu implementasi video processing menggunakan Willow Vito dengan studi kasusnya yaitu object detection and counting pada video lalu lintas. Baik, izin saya mau mulai untuk presentasinya. Nah, saya awali dengan latar belakang. Yaitu video surveillance itu digunakan secara luas di sistem pemantauan lalu lintas, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri ya. Adapun tantangan yang muncul yaitu volume kendaraan yang tinggi semakin lama semakin hari ya, sehingga dibutuhkan sebuah sistem otomatis untuk deteksi, tracking, hingga counting kendaraan yang lewat di sebuah jalan raya. Nah, deep learning khususnya YOLO itu terbukti efektif untuk analisis objek secara real time. Nah, tugas ini saya implementasikan YOLO V12 atau YOLO terbaru dari Ultralytics ya untuk memproses video lalu lintas secara otomatis. Untuk tujuannya yaitu ada implementasi video object detection mulai dari learning YOLO ini. Nah, model yang digunakan yaitu pre-trained YOLO V12 untuk menganalisis videonya. Lalu ada menerapkan object tracking dan counting, lalu menghasilkan video anotasi nanti di outputnya dan bagaimana cara kerja dari proses object detection ini. Lalu ataupun dataset yang saya gunakan yaitu subset dari UID Track video lalu lintas yang merupakan pemandangan dari University at Albany Detection and Tracking. Spesifikasinya yaitu formatnya video AVI menggunakan resolusi 960 kali 540, 30 frame per second, lalu di dalamnya terdapat kendaraan ada bis, truk, dan juga mobil. Lalu untuk mengapa saya pilih dataset ini karena ini ringan, lalu domain yang relevan yaitu traffic surveillance dan ini cocok untuk dijadikan tugas kali ini. Mengapa saya pakai subset dari UID Tracker? Karena UID Tracker sendiri itu memiliki dataset yang sangat besar, berpuluhan giga, sehingga saya pilih satu saja untuk implementasi dari YOLO ini sebagai object detection counting tadi. Seperti itu. Ini adalah YOLO V12 arsitektur dari Ultralytics ya. Ini merupakan versi terbaru dari YOLO untuk saat ini yang resmi. Sebenarnya ada lagi Yellow V13, V13, tapi itu belum tidak resmi dari Yellow dan itu merupakan pengembangan dari peneliti dan kedepannya dari website Ultralytics sendiri akan ada YOLO V26 seperti itu. Untuk saat ini saya gunakan YOLO V12. Di sini ada tiga arsitektur utamanya, ada backbone, feature extraction ini menggunakan arsitektur CNN berbasis CTF dan ELAN. Ini efisien dalam penggunaan memori dan cepat dalam ekstraksi fitur visualnya. Lalu yang tengah ada NEC atau Feature Fusion itu menggunakan FN atau PN versi terbaru dan ini stabil untuk objek yang di dalamnya itu bisa berubah-ubah ukurannya. Lalu ada headnya, ini uh, merupakan prediksi dari bounding box confidence dan kelas yang ada. Lalu improvisasi dari Yellow Vital dibanding dari Yellow versi sebelumnya yaitu arsitektur menggunakan basis attention. Ini dapat memberikan akurasi lebih tinggi tanpa menambah beban komputasi dan akurasi lebih tinggi dari sebelumnya tetap mempertahankan low latency sehingga cocok untuk video processing pada tugas kali ini. Dapat dilihat di grafik kanan ini adalah perbandingan YOLO V12 digambarkan dengan garis lurus berwarna merah tebal ini dibandingkan YOLO sebelumnya, legacy versionnya, dapat dilihat ini sangat tinggi sekali akurasinya seperti itu. Lalu ada computational efficiency enhancement. Ini ada yang namanya flash attention. Ini mengurangi konsumsi memori secara drastis sehingga inference itu tetap cepat meski menggunakan attention. Lalu menggunakan area attention yang mana ini hanya memproses area penting pada feature map. Untuk ini mengurangi beban komputasi dan RLN atau Pre-engineered Land, ELAN untuk mengoptimalkan propagasi fitur sehingga lebih efisien. Seperti itu. Lalu saya akan lanjut ke kodenya. Nah, di sini saya sudah memasukkan dataset subsetnya, yaitu ini di uh, Colab-nya. Saya di sini akan jalankan di Colab ya. Yang pertama ada menginstal Ultralytics dan OpenCV-nya. Ini sudah saya jalankan.
Kalau mengimpor library yang digunakan yaitu ada Coralistic dan YOLO di sini. Lalu di sini ada menentukan dari path videonya. Ini untuk video inputnya dan ini untuk outputnya nanti. Dan di sini yaitu membaca video dan mengambil properti dari frame video tersebut. Dapat dari sini ada width, lebar, dan height tingginya. Nah, ini didapatkan bahwasanya width atau lebar yang dipakai nanti ada 960 pixel dan height atau tingginya itu 540 pixel dan frame per secondnya ada 30 sesuai spesifikasi yang saya katakan tadi. Lalu ini ada object counting. Di sini saya menggunakan proses bar dan ini cukup makan waktu lama untuk eh, object counting dari Yellow V12 ini sehingga saya sudah menjalankan sebelumnya dari satu video ini. Nah, ini adalah kode dari objek countingnya menggunakan YOLO V12 di sini. Ini saya ambil dari eh, sebuah website ini. Nah, di sini how to use YOLO V12 for object detection. Nah, di sini saya ambil materi dari sini. Lalu di sini pada website ini menjelaskan ada YOLO untuk object counting, ada YOLO untuk heat maps, dan ada YOLO untuk speed estimation. Nah, di sini saya menggunakan object counting. Mengapa? Karena dataset saya ini cenderung di lalu lintas perkotaan dan di dekat lampu merah, sehingga ketika menggunakan speed detection akan tidak relevan karena di perkotaan ada yang berhenti, ada yang sangat lambat, bahkan ada bis yang menepi itu kan tidak membutuhkan sebuah kecepatan seperti itu. Maka dibutuhkan object counting di sini. Saya mengambil object counting dari sini dan beberapa saya revisi untuk keperluan tugas ini. Nah, kembali ke sini. Setelah singkat cerita, setelah berhasil dilakukan proses dan ada video output yang dihasilkan. Ini video outputnya sudah saya unduh di lokal saya, sama persis dari yang tadi. Izin saya buka untuk videonya. Nah, ini adalah hasil dari object detection and counting. Nah, di sini dapat dilihat bahwa akurasinya cukup tinggi. Dilihat di sini ada bis satu orang dengan akurasi ada 0,90, ada mobil juga. Lalu di sini juga sudah di counting jumlahnya, ada car, ada train. Tapi tadi ada bis, di sini bis tidak ditangkap. Mungkin asumsi di sini bahwasanya model ini perlu dilakukan training lebih lanjut menggunakan dataset yang lebih besar. Mungkin dari UI Tetrack tadi yang cukup besar itu mungkin akan menambah akurasi eh, dari model pre-train ini. Untuk tugas kali ini saya hanya menerapkan existing code yang ada dari website tersebut. Nah, ini dapat dilihat bahwasanya data yang dihasilkan sangat baik begitu, tapi perlu adanya peningkatan lagi melalui training data lebih lanjut. Nah, untuk kesimpulannya, YOLO V12 ini sudah berhasil saya eh, terapkan di tugas kali ini. Seperti yang saya katakan tadi, perlu adanya training lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi, meningkatkan keberhasilan dari tugas ini dan saya rasa cukup untuk implementasi YOLO V12 ini. Mohon maaf bila mana di tugas kali ini saya ada kekurangan baik dari materi maupun perkataan yang saya ucapkan. Akan saya perbaiki lagi di tugas selanjutnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.